Oke, Yorobun, mari kita mulai untuk pembahasan tryout 36 ya. Oke, kita mulai dari reading nomor 1 sampai nomor 2. Perintahnya, dalam krimel boko, lihatlah gambar berikut lalu, manen tanore kuresipsio. Pilihlah kosakata yang benar. Oke. Opsi pertama, ada kata jopsi. Jopsi artinya piring. Opsi kedua yang dongi, ember. Opsi ketiga doma, telenan. Nih, tahu telenan ya, Robot? Kemudian opsi keempat, nih betul, kangpan, parutan. Maka jongtaben ibon imnida. Di situ ada gambar ember. Soal kedua, ada gambar orang sedang mengaduk-aduk ya, Yorobun. Misalnya nggak tahu mengaduk, tapi yang selain mengaduk tahu? Opsi pertama jot, nah dia kata jota ya, saya nggak tahu. Opsi kedua si saya tahu? Mencuci, membasuh. Ya itu sonosita, mencuci tangan ya kan. Opsi ketiga jalayo, jareda, memotong. Opsi keempat cicoyo, cita, menyubek. Maka jongdaben ilbon imnida. Josoyo. Josoyo itu mencampur atau mengaduk. Yang cijoyo itu menyubek. Saya ulang ya. Opsi pertama josoyo, mengaduk. Opsi kedua sisoyo, mencuci. Opsi ketiga calayo, memotong. Opsi keempat cijoyo, menyubek. Nih, merobek. Oke, perintah untuk nomor 3 sampai nomor 4. Daam cilmune dapasiptio. Jawablah pada pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 3. Daam danawa guanke inen kosen muasimnika. Apa? Guanke inen kot, hal yang berhubungan. Daam danawa dengan kosakata berikut. Jadi yang nyambung dengan keempat kosakata yang ada di dalam kotak ya, Robun. Ada kata sincong, pendaftaran. Munang, soal. Soal atau pertanyaan. Nih, kyul gua itu hasil. Hapkyok, lulus. Maka berhubungan dengan sihong. Nih, ibon, ujian. Opsi pertama dengnok, registrasi. Opsi kedua beji, penempatan, ya kan? Opsi keempat keak, kontrak. Soal nomor 4. Dalam danoe bisit hanmaren muasimnika. Apa kata yang hampir sama dengan kosakata berikut? Ada kata manada. Manada artinya bertemu. Sama dengan yang mana ya, Robun? Mirip dengan yang mana? Ilpon, pepta. Pepta juga artinya bertemu. Kalau opsi kedua heojita, berpisah. Opsi ketiga, kalau berpisah nanti lawan ya, lawan kata. Opsi ketiga majuda, menyesuaikan, mengepaskan, mencocokkan, seperti itu. Majuda. Kemudian momjuda, yang opsi keempat, berhenti. Berhenti. Kemudian nomor 5 sampai nomor 8 kita mengisi pinkan ya, bagian yang kosong. Oke. Perhatikan nomor 5. Orang pertama bertanya, Banjangnim, miat kesik pojang halkayo. Banjangnim, Pak Mandor, pojang halkayo. Nah, sebaiknya mengepaknya miat kesik per berapa buah. Kemudian si mandornya berkata, Cepum yol kesik muaso. Nah, muaso dari kata dasar mu'edda. Mu'edda itu mengumpulkan. E-nya hilang ya. Kumpulkanlah cepum produknya yol kesik per 10 buah. Aso lalu sang jahe momo duemnida. Sang jahe itu ke kardus. Sebenarnya kata kuncinya cukup ke kardus saja bisa loh.
Tata bahasanya amyan duemnida itu artinya cukup atau tinggal gitu ya. Cukup atau tinggal. Jadi kumpulkan per 10 buah produknya lalu tinggal titik-titik ke kardus. Masukkan. Yang mana? Ilpon. Amyan duemnida. Lalu cukup Anda masukkan ke kardus atau tinggal Anda masukkan ke kardus. Kalau option kedua mandelmyon dari kata mandelda membuat. Option ketiga jaremyon dari kata jareta memotong. Option keempat derokhamyon derokata masuk. Apa bedanya masuk dengan memasukkan? Kalau memasukkan itu ada objeknya, ada yang dimasukkan. Kalau masuk itu subjek aja, masuk dengan sendirinya. Misalnya murid-murid masuk ke kelas misalnya. Nah, karena ini tadi ada objeknya, jepumel. Nah, produknya kan jadi objek, maka memasukkan. Nih. Gitu, paham? Nih. Jadi sebenarnya sebelum garis kosong ada sang jai ke kardus. Nah, kalau enggak yang masukkan, ya masuk. Karena ada produk, maka dimasukkan atau memasukkan yang ilpon. Oke, sekarang soal nomor 6. Gunggunen peralatan manen 종류가 있지만 manen 종류 itu jenis. Maka manen 종류가 있지만 ada banyak jenisnya. 지만 tetapi 원래 목적이 위해 사용하는 것은 위험합니다. 위험합니다. berbahaya. 사용하는 것은 menggunakan iwe di luar atau selain. Berbahaya menggunakannya selain atau di luar mukcok. Mukcok itu tujuan. Boleh aslinya. Tujuan aslinya, tujuan sebenarnya. 알겠어요? mengerti? 알맞은 종류와 크기의 공구를 뭐뭐뭐뭐 수위운 곳에 준비해 두세요. Dari belakang, 준비해 주세요. 준비해 두세요. Persiapkanlah kose pada tempat suiun yang mudah titik-titik gunggu peralatan hegie sesuai ukuran wa dan 종류 jenis almajen yang tepat yang benar mudah untuk titik alat mudah untuk tempat yang mudah untuk joribhagi sayonghagi surihagi atau borihagi. Objeknya alat ya walaupun gonggu. Kalau alat itu diapain biasanya? Digunakan. Yang mana? Ibon. Jadi persiapkanlah tempat yang Anda mudah untuk menggunakan alat tersebut. Gitu loh intinya. Sesuai dengan besarnya atau sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis alat yang ini tempatkan di sini. Jenis ukurannya segini-segini saya taruh di sini. Maka nanti Anda akan mudah untuk menggunakan ketika mau pakai itu gampang gitu loh, nggak bingung nyarinya. Kalau opsi pertama joribhagi, joribhada merakit alat kurang pas kan. Opsi ketiga surihagi, surihada memperbaiki. Opsi keempat porigi, porida membuang. Lagian di sini kenapa sih kita bisa memilih kok menggunakan alat kan juga bisa diperbaiki misalnya. Lihatlah di kalimat pertama. Konteksnya menggunakan. Ada kata menggunakan di kalimat pertama. Sayonghagi. Sayonghanen kosun. Ya kan? Jadi ini masih topik yang sama. Masih sama-sama menggunakan alat. Agak sendika. Gampang sebenarnya udah dikasih tahu di kalimat pertama. Soal nomor 7. 저는 saya 내년에 pada tahun depan 대학교를 졸업했습니다. 졸업하다, lulus. 대학교, universitas. 졸업하면, jika lulus, 회사에서 일하려고 합니다. Bermaksud bekerja di perusahaan. 요즘, akhir-akhir ini, 좋은 회사를 찾고 있습니다. sedang mencari perusahaan yang bagus. Jadi ini kita memilih penghubung ya, yang mengawali kalimat ya.
saya itu tahun depan akan lulus dari universitas. Nah, jika saya lulus nanti, saya bermaksud bekerja di perusahaan. Titik-titik, akhir hari ini saya sedang mencari perusahaan yang bagus. Dalam bahasa Indonesia dulu apa? Maka kan gitu kan? Makanya akhir hari ini saya sedang mencari perusahaan yang bagus. Gereso. Makanya jadi gereso. Kalau opsi kedua geronde. Geronde itu bisa ngomong-ngomong, bisa tetapi kan nggak nyambung. Opsi ketiga gerigo, lalu. Kalau lalu itu hal yang berurutan. Sekarang habis ini saya ini gitu. Ini tidak menceritakan hal yang berurutan. Dia hanya cerita bahwa dia itu nanti kalau lulus kan gitu ingin bekerja di perusahaan, makanya sekarang ini saya sedang mencari-cari perusahaan yang bagus. Opsi keempat gerojiman, akan tetapi. Kalau akan tetapi itu menunjukkan hal yang berlawanan, ya enggak? Tetapi itu menunjukkan hal yang berlawanan. Oke, nomor 8. 한국 드라마가 보고 나서 한국 문화에 대한 관심이 뭐뭐뭐뭐. 한국 드라마 보고 나서 itu setelah ya. Jadi setelah saya melihat drama Korea, nih, titik-titik 관심 itu minat. Edehan tentang 한국 문화, budaya Korea. Menyukai nih? Ani. Tidak menyukai karena di depan garis kosong ada partikel i. I itu partikel subjek. Kalau menyukai depannya objek ya. Misalnya saya suka musik makel kan artinya gitu. 네, 생겼습니다. 2번. 생기다 itu artinya muncul. Muncul itu menunjukkan bahwa dulunya nggak ada menjadi ada. Jadi sebelum dia nonton film Korea belum ada minat tuh tentang budaya Korea, tapi setelah menonton film Korea muncul minat tentang budaya Korea. Paham? Kalau yang pertama 들렸습니다 dari kata 들리다. 들리다 artinya macam-macam. Bukan artinya macam-macam, bukan ya. Artinya ada banyak maksudnya. 들리다 itu bisa terdengar, bisa juga terangkat gitu. Terdengar, terangkat, terus kayak kemasukan gitu, itu bisa juga. Tergantung nanti konteksnya apa. Terdengar, terangkat gitu. Terjangkit pun bisa ya, Robun. Kalau option ketiga 좋아졌습니다 itu bukan dari kata 좋아하다, bukan menyukai, tapi 좋아지다 itu artinya menjadi bagus atau bertambah bagus atau semakin bagus gitu. Kalau jota itu bagus, 좋아지다 menjadi bagus. Jadi dulunya nggak bagus, menjadi bagus. Akhirnya menjadi bagus, yang seperti itu. Kalau opsi keempat, 익숙해졌습니다 menjadi terbiasa. 익숙하다 artinya terbiasa. 익숙해지다 menjadi terbiasa. Sudah belajar loh ya Robun tata bahasa awejida melekat pada kata kerja menjadi. Oh iya. Nih, paham memang sekarang belum bisa ya kalau untuk menyerap semuanya saya mengerti. Nomor 9, ta'amal ilko, bacalah berikut lalu maci anan kosel goresipsio. Pilihlah yang tidak benar. Ya, maci anan kot, hal yang tidak benar. Opsi pertama, 삼층 교실에서 만납니다. Bertemu di ruang kelas lantai 3. 삼층. Betul atau salah? 맞아요. Paling bawah ya ada kata 장소, tempatnya 삼층, lantai 3. Terus di ujungnya ada kata 교실, ruang kelas. Betul. Kita cari yang salah kan? Opsi kedua, 모임에서 노래를 배웁니다. 모임 itu artinya pertemuan ya Robun. Di dalam pertemuannya akan belajar lagu. Nore itu lagu, beuda itu belajar. Betul. Dapatnya di mana? Nih. Di bawah judul,
한국 노래를 배우고 싶습니까? 네, apakah ingin belajar lagu Korea? 네, seperti itu ya. K럼, kalau begitu, 우리 노래 모임에 오세요. Datanglah ke pertemuan atau perkumpulan lagu kami. Gitu. Betul ya. Option ketiga, 4시에 모임을 시작합니다. Memulai pertemuannya pada jam 4. Betul atau salah? Salah. Lihat. Nomor 2 dari bawah ada kata ilsi. Ilsi itu waktu ya. 금요일 hari Jumat. 오후 2시에서 4시까지. Dari jam 2 sore sampai jam 4. Jam 4 itu bukan sijaknya, bukan mulainya, tapi kenayonya, selesainya. Walaupun nggak ada kata selesai, tapi kan kelihatan dari jam 2 sampai jam 4. Maka jawabannya sampon. Kita cek opsi keempat. 모임에 한국 사람들이 있습니다. Dalam pertemuannya ada orang-orang Korea. Ada dong. Taunya di mana? 네, tuh. 한국 친구들도 만날 수 있습니다. Bisa bertemu juga dengan teman-teman Korea. Oke, mudah ya, 여러분. 네, sekarang nomor 10. 한국어 학과에서는 한국어 학과 itu artinya program studi bahasa Korea atau jurusan bahasa Korea. 한국어 학과. 학과 itu artinya program studi atau jurusan. Jadi di jurusan bahasa Korea, mengapa 이글을 썼습니까? Telah menuliskan tulisan ini. Mengapa? Alasannya gitu ya, 여러분. Anda jawabnya nomor berapa? I, 맞아요. Betul ya. I. Kita artikan satu-satu dulu opsinya. Opsi pertama, 막회 기획하려고, bermaksud 기획하다, merencanakan. 막회 festival musik, gitu ya. Opsi kedua, 막회 조퇴하려고, bermaksud mengundang ke festival musik. Opsi ketiga, 막회 참석을 확인하려고, bermaksud 확인하다, mengecek atau mengkonfirmasi 참석 kehadiran pada 막회 festival musik. Opsi keempat, 막회 참석에 감사하려고, bermaksud berterima kasih pada kehadiran atau partisipasi di festival musiknya. Coba kita baca sekilas, 여러분. Perhatikan ya, mulai 안녕하세요nya aja ya. Perhatikan. 네. 유학생 여러분, 안녕하십니까? 유학생 itu artinya murid asing. 네. Murid asing sekalian, halo. 네. 여러분 위해서 전통 음악을 공부하는 한국 학생들이 공연을 합니다. 공연합니다 itu artinya mengadakan pertunjukan. Yang mengadakan siapa? 학생들 itu. Murid-murid 한국 Korea. 는 yang 공부하다 belajar. 전통 음악 musik tradisional. 위해서 untuk 여러분. 여러분 itu Anda sekalian. 막회는 festival musiknya dalam 주 금요일에 있습니다. Ada pada hari Jumat minggu depan. 오후 4시에 시작해서 dimulai jam 4 sore. Lalu 6시까지 합니다. selesainya sampai jam 6. 3시 30분까지 sampai jam 3:40 한국대학교 강당으로 오시면 됩니다. cukup. 오시다 datang, ero ke 강당, aula. aulanya kampus Korea. 막회가 끝나면 jika festival musiknya selesai, 우리를 위해 연주해준 학생들과 함께 저녁 식사를 할 겁니다. Jika festivalnya selesai, apa artinya 여러분? Dari belakang akan makan malam bersama dengan murid-murid yang telah memainkan musik. Jadi 연주하다 itu memainkan musik ya. lebih untuk uri kami. 많은 참석 바랍니다. 바랍니다 itu berharap ya. 네.
mengharapkan banyak hadir. Manan samsok. Hanguk Dehakyo, Hanguko Hakwa. Jurusan Bahasa Korea, Universitas Korea. Berarti ini mengundang. Nih, tahunnya mengundang di mana? Tadi ada kata Osimyon dan tidak cukup datang ke aula pada jam ini, ya kan? Berarti mengundang. Sekarang yang nomor 11, perhatikan. 이 광고에서 알 수 없는 것은 무엇입니까? Apa? 알 수 없는 것, hal yang tidak bisa diketahui, hal yang tidak bisa tahu. Eso di 광고, iklan, ini. Jadi 광고 artinya iklan ya, Robun. Yang tidak Anda ketahui, intinya yang tidak ada, intinya yang salah, seperti itu. Opsi pertama, yoheng gigan, masa wisata, waktu wisatanya. Ada Sambak Sail, 3 malam 4 hari. Opsi kedua, Murabulkut, tempat bertanya. Murabulkut itu bertanya ya, Robun. Tempat bertanya ada enggak? Ada. Ada Muni itu pertanyaan ya. Nah, dari tempat bertanya ke nomor telepon itu ya. 02 734 01289. Bagus menikah? Ngerti? Opsi ketiga, yoheng kagyok. Kagyok, harga. Harga maksudnya boleh jadikan ongkos ya. Harga wisatanya, ongkos wisatanya. Ada enggak? Nih, ada. Nih. Sasimanon, 300 ribuan. Jadi yang enggak ada nomor 4. Yoheng saga inen got. Got itu tempat, inen itu ya di sini ada maksudnya tempat keberadaan ya. Tempat keberadaan Yuhengsa, agen wisata. Jadi di sini nggak ada keterangan agen wisatanya ada di mana, nggak ada ya. Oke, perhatikan ya. Paling atas ada kata Jeju-do, Pulau Jeju atau Provinsi Jeju. Sangua Badaga Inen Som. Som itu pulau. Jadi pulau yang ada gunung dan lautnya. Jeju Doro Oseo, datanglah ke Pulau Jeju. Sambak Sail, malam 4 hari. Meju, Gemyoil Ojon, Ohu Julbal. Julbal itu berangkat ya. Berangkat setiap minggu pada hari Jumat. Pagi dan sore. Bawahnya itu 300 ribuan itu harganya. Muni itu pertanyaan. Kemudian bawahnya adalah websitenya ya. Paling bawah itu nama Yohengsanya, nama agen wisata. Jadi bukan tempat keberadaan si agen wisatanya Anio. Oke, sekarang nomor 12. 다음 표지 뜻하는 것은 무엇입니까? Apa? 뜻하는 것? Apa arti? Itu artinya ya. Itu arti. Tersada mengartikan. Apa arti dari tanda berikut? Seperti itu ya, Robun. Meju, 월요일 정기 유무. Meju setiap minggu. 월요일 itu hari Senin. Jonggi itu artinya rutin atau berkala. Yumu itu artinya libur. Jadi jonggi yumu itu libur rutin. 네, jadi jawabannya 1번 여러분. 월요일마다 쉽니다. Libur setiap hari Senin. Apa tadi artinya? Siapa nih muklasin? Jonggi yumu. Nih. Berat, maksudnya libur ya. Kalau opsi kedua, 월요일에 man itu hanya pada hari Senin. Ilhamnida, bekerja, 아니에요. Opsi ketiga, 월요일마다 setiap hari Senin, 문을 엽니다, buka, libur ya. Opsi keempat, 월요일에는 pada hari Senin, 사게 팝니다. 팝니다 dari kata palda, menjual. Sage dengan murah. Jadi maksudnya ada diskon. Menjual dengan murah maksudnya jika hari Senin itu ada diskon. Anio.
Oke, sekarang kita lanjutkan untuk 13 sampai 14 kita mengisi bintang. Perhatikan nomor 13. Orang pertama bertanya, 선생님께서 조금 전에 뭐라고 하셨어요? 선생님, guru. Keso itu bentuk hormat dari partikel subjek. Ini kalau kepada itu ke. Kalau keso itu bentuk hormat dari partikel subjek. Honorifiknya partikel subjek. Nih, honorifiknya dari iga. Jadi cuman diartikan guru atau bu guru atau pak guru. Jokum 전에 beberapa saat sebelumnya. Jokum itu artinya sedikit. Sedikit untuk waktu artinya beberapa saat. 전에 sebelumnya. 뭐라고 하셨어요? Berkata apa? Kemudian orang kedua berkata, 지난 주말에 뭘 뭐뭐뭐뭐 물어보셨어요? 지난 주말에, pada akhir pekan yang lalu. 무얼 itu singkatan dari 무엇을. Iya, apa? Kemudian ada kata 물어보셨어요. Dari kata 물어보다 itu artinya bertanya. Berarti kan bertanya telah melakukan apa? Begitu kan? Paham? Berarti yang mana? Sabon, 여러분. Kata kuncinya jelas ada kata bertanya. Kalimat tidak langsung yang pertanyaan itu kan nyago ada, 여러분. Ya enggak? Ingat enggak? Makanya nggak bisa ditawar lagi ya, jelas nomor 4. Kalau opsi pertama ragu itu menyuruh, kedua jago mengajak. Kalau yang nomor 3 ini hanya katanya telah nanti gitu ya. Maka kalau yang bertanya itu nomor 4. Oke, come on. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Oke. Nah, kalau panjang seperti ini dan garis kosongnya ada di paling bawah, coba kita baca aja di paling bawah dulu. Bisa nggak sih gitu misalnya? Cuman satu kata di paling bawah, kira-kira kita bisa memasukkan isinya nggak? Gitu ya, caranya ya. Oke, kita mulai dari paling bawah. 이렇게 멋진 모습으로 사진을 뭐뭐뭐뭐 친구들에게도 소개할 생각입니다. Artinya apa ya, Rukun? Ya harus tahu artinya, kalau enggak ya enggak bisa ya, Rukun. Dari belakang, 생각입니다. Berpikiran. Berpikir boleh diartikan berencana, boleh. Bawahnya real akan. Jadi real 생각입니다, berpikir akan, boleh diartikan berencana akan. 소개하다, memperkenalkan, tuh juga ege, kepada 친구들, teman-teman. 모모모모, 사진, foto. 모습으로, dengan 모습, tampilan atau dengan penampilan. 멋진, yang keren. 이렇게, seperti ini. Paham? Opsi pertama, 찍은 후에. 후에 rumus setelah. Jadi kan nanti 사진을 찍다 itu kan setelah berfoto gitu ya. Opsi kedua, 찍으려고 해서, karena bermaksud. Opsi ketiga, 찍어야 하기 때문에, karena harus. Opsi keempat, 찍을 수 있기 때문에, karena bisa. Yang mana? Setelah foto. Setelah berfoto dengan penampilan keren seperti ini, saya berpikir akan memperkenalkan. Sugihada itu memperkenalkan, boleh juga merekomendasikan gitu. Juga kepada teman-teman. Setelah foto. Kalau setelah itu dalam bahasa Koreanya gini, setelah ini saya ini gitu. Jadi lebih. Setelah saya foto, saya akan makan misalnya kayak gitu-gitu. Memang ini agak
setelah agak ini ya, agak mirip tapi kurang pas gitu maksudnya. Kalau dimasukkan. Yang mana? Yang nomor 4 ya, Roku. Karena saya bisa berfoto dengan keren seperti ini, saya berencana akan memperkenalkan. Intinya nanti sebenarnya kalau dibaca lengkap nanti lebih pasti memang. Nanti kita baca dari atas ya. Nah, kalau bingung, kalau masih bingung seperti kasus seperti ini, misalnya cuma baca satu kalimat kok masih bingung, ya berarti kita perlu baca atasnya lagi. Oh ya, mengerti? Nah. Ya, tapi memang butuh waktu yang agak lama. Coba ya perhatikan dari paling atas. 저는 지난 주말에, saya pada akhir minggu yang lalu 아주 특별한 사진관에 갔습니다. Telah pergi ke 사진관 tuh ya, studio foto gitu ya. 아주 특별한, yang sangat spesial. 그 사진관에는, di studio foto itu, 사진을 찍기 위한 itu untuk ya, untuk berfoto, 모든 준비가 다 되어 있었습니다. Jadi telah ada gitu, semua junbi itu persiapan. Jadi di studio foto itu telah dipersiapkan semuanya untuk berfoto. Maksudnya paham nggak? Udah disiapkan kostumnya, kosmetiknya, semuanya gitu. Kita tinggal datang ke situ. Mengerti? Nih. 사진 찍기 전에, sebelum berfoto, 화장도 해주고 머리도 해주었습니다. 화장도 해주고, didandani juga, dan 머리도 해주었습니다. Ya intinya rambutnya juga dirapikan. 그리고 lalu 저에게 어울리는 옷도 빌려주었습니다. dipinjamkan. Lalu dipinjamkan tuh juga ot baju yang 어울리다 cocok. untuk saya. 네. 거울 속에 제 모습이 마음에 들었습니다. Tadi kan saya sok, ini masih ada di sini. Apa sok? Dalam. 거울 속에, di dalam cermin. 제 모습, penampilan saya, 마음에 들었습니다. 마음에 들다nya sesuai selera, sesuai kemauan, sesuai yang diinginkan. Makanya terus jawabannya nomor 4 ya. 이렇게 멋진 모습으로 사진 찍힐 수 있기 때문에, karena saya bisa berfoto dengan tampilan yang keren seperti ini, 친구들에게도 소개할 생각입니다. Saya berencana akan memperkenalkan atau merekomendasikannya ke teman-teman. Memperkenalkan apa? Studio fotonya, 사진관nya. Kemudian sekarang nomor 15 sampai 16. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Apa artinya? Pilihlah 글인지. Tulisannya 무엇에 대한, tentang apa. Jadi yang ditanyakan tulisan tentang apa. Itu untuk nomor 15 dan 16. Perhatikan nomor 15. 공구는 항상 검사를 해야 합니다. 공구, peralatan harus selalu diperiksa, dicek. 항상 tadi apa ya Rebun? Selalu. 고장이 난 것은, got itu kan mewakili benda, maka got di sini mewakili alat, mewakili gonggu ya. 공기, 미안해요. 고장이 난 것은, peralatan yang telah rusak. Jadi 고장이 나다 itu rusak artinya. 폐기하거나 폐기하다, dibuang. 거나 atau 수리해서 사용해야 합니다. 네. Menggunakannya harus diperbaiki. Maka ini tentang apa? samsa? Betul, 맞아요. 공구 점검. 점검 itu sama dengan 검사, mengecek peralatan. Sinonim ya antara 검사 dan 점검. Kalau opsi kedua, 공구 사용 목적. 목적nya tujuan menggunakan peralatan.
Option ketiga, gonggu jongni jongdun. Jongni jongdun itu merapikan ya, merapikan peralatan. Option keempat, gonggu gubyol. Gubyol, menggolong-golongkan, memilah-milah, itu gubyol. Gonggu peralatan. Jongni jongdun, jadi satu merapikan. Merapikan gonggu itu aja peralatan. Oke, sekarang ke nomor 16. Anda tadi milihnya yang mana ya Robin? Nomor 16. Tadi pas mengerjakan. Milih nomor berapa? 16. 네, 맞아요. 4번. Nih, perhatikan ya, kita baca. Sugonggu는, sugonggu itu apa sih? Jadi alat pertukangan manual gitu. Sugonggu. Ada loh ya Bun di Munwa Jombo beberapa. Ada. Waksil하게 잡고. Sabda itu memegang. Memegangnya waksil하게 dengan pasti. Go, lalu 작업물에 정확하게 장착 후 사용해야 합니다. 사용해야 합니다. Harus menggunakannya hu setelah 장착, memasang, 정확하게 dengan tepat. Pada 작업물. Apa 작업물 itu? Pada benda yang dikerjakan. 회전하는 기계를 사용할 때는 ketika menggunakan mesin 회전하는 yang berputar 장갑을 착용한 채로 만져서는 안 됩니다. Tidak boleh. Ya, belakangnya ada kata tidak boleh ya. 만져서는 안 됩니다. Tidak boleh. 만져 dari kata manjida, menyentuh. Tidak boleh menyentuhnya. 착용한 채로 dengan menggunakan 장갑, sarung tangan. Udah kelihatan kan tentang apa nih ya? 연마 작업을 할 때는 ketika bekerja menggerinda, 장갑 벗고 lepas sarung tangan lalu 저속으로 회전시키면서 맨손으로 작업해야 합니다. Dari belakang 작업해야 합니다. Harus bekerja 맨손으로 dengan tangan kosong. 면서 sambil 회전시키다 memutar. 지속 아니에요. Memutar josokro dengan kecepatan rendah. Josokro dengan kecepatan rendah. Josok itu kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi, gosok. Terus yang kalimat terakhir, 선반 작업을 시작하기 전에, sebelum 시작하다 memulai 선반 작업 kerja bubut dengan mesin bubut. 일정 시간 기계를 공회전시켜서 부품 물림 상태를 확인해야 합니다. Dari belakang 확인해야 합니다. Harus mengecek 상태, kondisi mulim, gigitan, kondisi dari gigitan bubum komponen. Paham nggak? Cowok-cowok yang pernah bekerja mesin bubut? Dari gigitan si komponennya tadi. Gigitan apanya? Ya dari mesinnya toh. Mesin bubut kan saya seperti apa ya Robun? Mesin bubut itu untuk mengerat itu ya, besi kayak gitu. Nih, biasanya untuk mengurangi kan rata-rata nih. 공회전식이어서 dengan 공회전하다 itu menghentikan atau mendiamkan ya lebih situ. Gigi mesin iljonsigan dalam waktu tertentu. Iljonsigan. Jadi gini, untuk mengecek kondisi gigitan si komponen tadi, kita itu harus dalam waktu tertentu si mesin bubutnya tadi dihentikan. Maksudnya jangan terus aja. Kalau terus saja bisa berubah masalahnya. Itunya ukuran gigitannya itu geser gitu loh, paham? Beberapa mili aja nanti udah nggak bisa dipakai. Masalah, makanya jangan
Kalau dilihat sekilas bentuknya masih sama hasilnya kita itu. Cuman ukurannya bisa geser berapa mili kalau kita jarang mengeceknya. Maksudnya begitu. Agak seni kah? Nah, maka ini tentang sabun ya. Anjanan dogumit gigi sayung bob. Sayung bob cara pakai gigi mesin mit dan anjan handogu. Peralatan yang aman seperti itu. Kok bisa tahu dari mana? Ya tadi harus dengan kuat memegangnya, harus dengan pasti seperti itu. Kalau untuk mesin yang berputar tidak boleh menggunakan sarung tangan. Untuk gerinda kita harus dengan tangan kosong juga dan dengan kecepatan rendah dan seterusnya. Kalau opsi pertama Jacob Gonggu Boguan. Boguan penyimpanan, Jacob Gonggu alat kerja. Nih, nanti Boguan Hada itu menyimpan ya. Opsi kedua Sayong Mokjo Ketaran Gonggu Jongni. Jongni itu merapikan, Gonggu peralatan, Etaren sesuai, Mokjok tujuan, Sayong penggunaan atau fungsinya. Opsi ketiga Jacob Pilihan Dogu. Alat yang diperlukan saat bekerja. Nah, sekarang nomor 17-18 dalam silmune dapat sipsio. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 17 Ikere neongkwa gaten gosel gore sipsio. Pilihlah gaten got hal yang sama dengan isi tulisan ini ya, yang sama ya Robun. Langsung ke opsi pertama. 서울 타워에 가서 밤 경치를 봅니다. 서울 타워, 서울 타워. Tahu ya Robun? Ini tahu nggak Mukhlasin Agung? Seoul Tower yang banyak gembok cintanya itu. Nih. Pergi ke Seoul Tower lalu Pumnida itu melihat Bam Gyeongji, pemandangan malam hari. Gyeongji itu pemandangan. Nih, betul atau salah? Betul. Nih, coba kita lihat. Kalau yang pertama dulu boleh lah ya, semua kita baca karena cuma pendek. Perhatikan 여러분. 저는 saya 한국에 온 지 1년이 되었습니다. Saya telah datang ke Korea selama 1 tahun. 가끔 kadang-kadang goyang 생각이 날 때 ketika miannya kok sungguh. 가끔 goyang 생각이 날 때 kadang-kadang ya 가끔 real te itu ketika nada itu muncul senggak pikiran goyang kampung halaman. Jadi intinya ketika saya kepikiran kampung halaman gitu ya. Kadang-kadang Seoul Tower 올라가서 naik ke Seoul Tower lalu 밤 경치를 봅니다. Melihat pemandangan malam. Seoul 시내 itu dalam kota. Kota Seoul 복잡하다 ramai ruwet지만 tetapi 밤 경치가 pemandangan malamnya 아름답습니다. indah. 그리고 lalu Seoul Tower에 갔다 오면 jika saya pergi ke Seoul Tower 마음도 가벼워지고 perasaan juga menjadi ringan. 가벼워지다 itu go dan 기분도 좋아집니다. Perasaan juga membaik. Maam tadi hati ya. Hatiku menjadi ringan dan perasaanku juga membaik. Tadi udah betul nomor 1 ya. Kita cek nomor 2. 고향 생각이 나면 jika kepikiran kampung halaman Seoul Tower를 봅니다. Melihat Seoul Tower. Bukan melihat Seoul Tower tapi melihat pemandangan malam. Kalau Seoul Towernya bukan melihat tapi naik gitu ya. Nah, gitu ya salahnya di situ. 네. opsi ketiga, Seoul Tower에 가면 jika pergi ke Seoul Tower 고향 생각이 납니다. Kepikiran kampung halaman. 아니에요. Kali. Mirip ya. Kalau ini kalau nggak tahu artinya bingung. Kalau yang cuma pakai sistem itu ya. Nah nih. Opsi keempat, 저는 2년 전에 saya 1 tahun yang lalu Seoul Tower에 갔습니다. Telah pergi ke Seoul Tower. 아니에요. 1 tahun yang lalu itu dia telah datang ke Korea. Nggak mungkin datang langsung naik ke Seoul Tower kan gitu. Logikanya. Lagian memang nggak diceritakan seperti itu di bacaannya.
Oke, nomor 18. Dalam ilko, bacalah berikut ini lalu. 네, 중심 생각을 고르십시오. Pilihlah. Nah, 중심 생각 apa ya, Bu? Pikiran pokoknya. Nih, 생각 kan pikiran ya, 중심 생각 pikiran intinya, pikiran pokoknya. Kayak belajaran SD dulu ya, kita SD sampai kita belajar bahasa Indonesia aja, cari pikiran pokok bingung ya. Ini bahasa Korea. Karena pilihannya panjang dan ininya pendek. Bacaannya kita ke bacaan aja dulu. 저는 유일의 친구 집에 가려고 합니다. Saya bermaksud pergi ke rumah teman Yuire pada hari libur. 네, 일을 하니까 karena bekerja 스트레스를 많이 받아서 banyak mendapat stres. Lalu 친구와 같이 드라마를 보려고 합니다. Bermaksud menonton drama bersama dengan teman. 여러 가지 음식을 먹고 itu salah ketik ya pun, bukan 여러 가지 tapi 여러 가지. Itu gioknya dicoret satu. Kalau kaji itu sampai gaji itu artinya jenis atau macam. 여러 가지 음식을 먹고 makan berbagai macam makanan. Lalu ia gitu 많이 할 겁니다. Akan banyak bercerita juga. Real community itu akan ya, bercerita atau ngobrol. Pikiran pokoknya yang mana? Yang pertama, 저는 집에서 드라마를 보고 싶습니다. Saya ingin menonton drama di rumah. 아니에요, bukan. Opsi kedua, 저는 친구에게 이야기를 하러 갈 겁니다. Saya akan pergi untuk bercerita kepada teman. Ada bercerita tapi kan itu hanya sedikit bagiannya. Aneo, mau nonton film dan sebagainya. Opsi ketiga, 네, 저는 친구와 드라마 이야기를 할 겁니다. Saya akan menceritakan drama dengan teman. Aneo akan menonton ya. Baik, sebenarnya nomor 4. 저는 친구와 함께 유일을 지내고 싶습니다. Artinya, saya ingin 지내다 itu menghabiskan waktu atau menjalani gitu. Saya akan menghabiskan waktu hari libur bersama dengan teman. Betul. Sekarang yang 19 sampai 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘 kosakata almazin yang tepat. 설명에 pada penjelasan daun berikut. Nomor 19. 단체나 기관 등이 일을 해줄 것을 정식으로 요구합니다. Tadi Anda milihnya nomor berapa ya, Robun? Coba dari tadi saya udah bacakan terus. Kali-kali deh. Tio, bacakan kamu nomor 19. Sekaligus artinya ya, dari tadi dia ngantuk masalahnya. Temannya boleh membantu, jadi sekelas bekerja sama. Udah ada loh ya, gua ada loh. Di textbook ada. Nggak tahu semuanya ya, Robun. Ya gua ada. Pertamanya Hani ya. Mem. Hani, mem kok. Hani oh, memanggil bukan. Dia betul meminta. Betul mem. Lagi lanjut. Iya, artinya dengan atau secara. Cari lagi. Nih, meminta secara formal. 정식으로. Secara formal, secara resmi. Nih, memberikan pekerjaan. Ke Kikuan. Sering muncul lembaga. Atau danse organisasi. Berarti apa? Meminta secara resmi untuk bekerja seperti itu ya, Dine. Memberikan pekerjaan kepada suatu lembaga atau organisasi. Yang mana suap kan pelajaran, nggak ada suap kok. Adanya sweep. Apa sweep ada? Ini itu kan gaib. Mengimpor. Lupa sweep sama sucul?
Nah, suibhada mengimpor. Sainhada menandatangani. Sinconghada mendaftar. Surihada memperbaiki. Berarti yang mana? Mendaftar. Meminta secara resmi. Meminta secara resmi kan mendaftar. Kalau kita mendaftar itu kan meminta secara resmi, kan? Mengajukan. Nah, sekarang nomor 20. Siapa nih sukarela yang nomor 20? Nomor 20. Oke, kita tekannya dari belakang. Ya, coba nomor 20 ya. Makasih ya, Muklasi sudah dibacakan dengan lancar. Jaru kete tore mokina mulgam을 묻혀 글씨를 쓰거나 그림을 그리는 도구. 도구, alat, 그림을 그리다, menggambar. Kona atau sedang menulis, 글씨, huruf. 글씨 itu huruf atau tulisan. 묻혀. Nah, di situ coba. Apa artinya 묻혀? 묻히다? Apa? Enggak, aneh. Gini, nih, 묻혀 itu lebih kayak mengubur, tapi dia mencelupkan ya. Dengan mencelupkan, apa itu? Mulkam, cat atau sat warna. Nah, atau mokida, ini bukan makan tapi. Atau menyusupkan atau menyelipkan pada tol. Tol itu apa ya, Robun? Bulu. Bulu pada ujung jaru batang. Nih, berarti apa itu alatnya? Betul, kuas. Yang mana? But. Macayo, Ipon. Itu keberuntungannya bagus ya, berarti uni coayo. Option pertama jong. Jong itu lancip, itunya ujungnya. Jong pahat. Terus jul itu bisa kikir, bisa juga tali, tergantung konteksnya. Kikir, tali, penggaris, garis. Nat, sabit. Coba ya, saya ulang ya. Tadi arti nomor 20 tadi. Perhatikan. Nomor 20 kita mengetiknya dari belakang ya. Apa tadi? Alat menggambar atau menuliskan huruf dengan mencelupkan cat warna atau cat ataupun menyisipkan bulu pada ujung batangnya, yaitu but, ipon, kuas. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan listeningnya. Perintah nomor 21 sampai nomor 23. Terén 것을 고르십시오. Pilihlah yang telah didengar. 21. 21번 문제입니다. 새 작업복이 잘 어울리네요. 새 작업복이 잘 어울리네요. Jatuh di option 4번. 어울리다. 어울리다 artinya apa? Cocok, serasi. Nah, 새 작업복, baju kerja yang baru, 잘 어울리네요. Wah, sangat cocok, sangat pas. Nomor 22. 22번 문제입니다. 익숙해지면 괜찮을 거예요. suaranya gitu ya. 익숙해지면 괜찮을 거예요. 익숙해지면 jika terbiasa, 괜찮을 거예요. Akan tidak apa-apa atau sepertinya tidak masalah ya. El 거예요 selain akan bisa juga artinya sepertinya. Untuk cicak ya, untuk perkiraan. 정답은 1번입니다. 익숙하다. Apa tadi 익숙하다? Terbiasa. Oke. (23번) 문제입니다. 11월 24일입니다. 11월 24일입니다. 3번.
11월. 11월 bacanya 11월. 24일. 24. 정답은 3번. 다음은 보기입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번, 일을 하고 있습니다. 2번, 잠을 자고 있습니다. 3번, 음식을 먹고 있습니다. 4번, 신문을 보고 있습니다. 정답은 3번입니다. (24번) 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Pertanyaannya, 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang melakukan apa? Sedang ngapain ya, Bu? Nonton televisi, gampang ya. 1번, 물건을 사고 있습니다. 1번, 물건을 사고 있습니다. sedang membeli barang. 2번, 전화를 걸고 있습니다. 네, 2번, 전화를 걸고 있습니다. sedang menelpon. Jadi menelpon itu bisa 전화하다, bisa 전화 걸다. 3번, 커피를 마시고 있습니다. 3번, kopi를 마시고 있습니다. sedang minum kopi. 네, 좋아요. 4번, 텔레비전을 보고 있습니다. 텔레비전을 보고 있습니다. sedang menonton televisi. 정답은 4번입니다. (25번) 문제입니다. 이것은 무엇입니까? Nah, pertanyaannya cukup mudah. 이것은 무엇입니까? Ini apa? Cewek-cewek pasti hafal ya. Kosmetik bahasa Koreanya? Wajangku. 1번, 숟가락입니다. 1번 숟가락 sendok. 2번, 젓가락입니다. 네, 2번 젓가락 sumpit. 3번, 화장품입니다. 네, 3번 화장품 kosmetik. 4번, 옷걸이입니다. 네, 4번 옷걸이, gantungan baju. hanger. 26번 문제입니다. 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? Ini apa? Ini gambar pasta gigi dan sikat gigi. Pasta gigi bahasa Koreanya ciak. Sikat gigi cisul. 1번, 책상과 의자입니다. 1번 책상과 의자입니다. meja dan kursi. 2번, 비누와 수건입니다. 비누와 수건입니다. 비누, sabun. 와 dan sugon, handuk. 3번, 치약과 칫솔입니다. Nah, ini ya, ciakwa cisol입니다. Pasta gigi dan sikat gigi. 4번, 연필과 지우개입니다. 4번 연필과 지우개입니다. 연필. 네, pensil dan penghapus. 네, 연필, pensil, 지우개, penghapus. 정답은 3번입니다. 지약과 지솔입니다. 27번 문제입니다. 이 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 이 남자는 laki-laki ini 지금 sekarang 무엇을 하고 있습니까? sedang melakukan apa? Ini kayaknya seputar gosok gigi ya. Tadi ada alatnya, sekarang kegiatannya ya, Rom. 1번, 이를 닦고 있습니다. 이를 닦고 있습니다. sedang gosok gigi.
I itu gigi ya Robun. Dakta. Dakta itu kan menggosok. maka 정답은 1번입니다. 2번. 손을 씻고 있습니다. 손을 씻고 있습니다. sedang cuci tangan. 3번. 세수를 하고 있습니다. 3번 세수를 하고 있습니다. sedang cuci muka. Tadi udah muncul loh di soal 33 tadi. 4번. 머리를 빗고 있습니다. 4번 머리를 빗고 있습니다. sedang menyisir rambut. Nah, 빗다 itu artinya menyisir. Kalau bit artinya sisir. Kalau 머리를 감다 keramas. 다음은 보기입니다. 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르는 문제입니다. 저는 공장에서 운동화를 만들어요. 정답은 2번입니다. 28번 문제입니다. 비행기가 몇 시에 출발해요? 비행기가 몇 시에 출발해요? pesawatnya berangkat pada jam berapa? 6시 15분에 출발해요. 6시 15분에 출발해요. 6시 jam 6 15분 15 menit. 정답은 2번입니다. 6시 15분. 29번 문제입니다. 손가락이 베였어요. 손가락이 베었어요. Nah, yang mana? 1번. Lagian kalau 손가락 kan ada dua, nomor 1 dan nomor 3. Nih, kalau nomor 1 tuh beoseo beida teriris, kalau nomor 4 tuh nanti nih jalida terpotong. Nggak terpisah tuh. (30번) 문제입니다. 운동을 해봅시다. 운동을 해봅시다. Mari kita coba berolahraga. 허리를 굽히세요. 허리를 굽히세요. Bungkukkanlah 허리, pinggangnya. 팔을 밑으로 뻗어 팔을 밑으로 뻗어. Tangannya ditaruh ke bawah, 밑으로. 두 손이 발에 닿도록 하세요. 두 손이 발에 닿도록 하세요. 두 손, kedua tangan, 발에 닿도록 하세요. 도록 하세요 itu dimohon. Data itu menyentuh 발에, kaki. Berarti yang mana ya, Robun? 2번. Oke ya, kita mulai nomor 31. 31번 문제입니다. 한국에서 지내기가 어때요? Apa tadi nomor 31 ya, Robun? 한국에서 지내기가 어때요? 지내다 itu menjalani kehidupan ya di sini, maksudnya tinggal. Anda tinggal di Koreanya bagaimana? Yang mana jawabannya, Robun? 2번 맞아요. 힘들지만 재미있어요. Sulit tetapi menarik atau menyenangkan. Kalau opsi pertama artinya apa? 서울에 살아요. Tinggal di Seoul. Kalau ini ya pertanyaannya 어디에 살아요 kan gitu. Tinggal di mana? Opsi ketiga, 작년에 한국에 왔어요. Telah datang ke Korea pada tahun lalu. Kalau ini kira-kira pertanyaannya 언제 한국에 왔어요? Opsi keempat, 비행기로 5시간 걸려요. 비행기로 dengan pesawat memakan waktu 5 jam. Kalau ini
비행기로 얼마나 걸려요 gitu ya. Oke. Sekarang nomor 32. 32번 문제입니다. 리안 씨, 기계가 뜨거우니까 Rian si, gigi가 뜨거우니까 karena mesinnya panas. 안전 장갑을 착용하세요. 안전 장갑을 착용하세요. Nih pakailah sarung tangan pengaman. Yang mana? Nah, kita urutkan satu-satu. Option pertama, 깜빡했어요. Saya lupa. 지금 신을게요. Sekarang saya akan memakai sepatu. Tadi kan jangan janggap. Option kedua, 장갑을 새로 샀어요. Saya telah membeli sarung tangan baru. Aneh. Option ketiga, 그러네요. Wah, begitu. 얼른 뺄게요. Akan segera melepasnya. Tadi kan disuruh, Pak. Suruh lepas, suruh pakai. Yang sih giga 뜨거우니까 안전장갑을 착용하세요. Pakailah ya enggak? Oh, disuruh pakai kok malah di sini melepas. Kebalikannya ya, Robo. Tadi tak kira saya ngantuk gitu, makanya tak lihat gitu. Ternyata ya ngantuk kali. Aduh, saya ngantuk gitu. Nanti 착용하세요 ya, Robo. Pakailah. Tadi kan sudah juga saya bilang pakailah toh pas bahas tadi ini, makanya jawabannya yang sabon. 네, 죄송합니다. Ya, maaf 좀 답답해서요. 해서요 itu karena ya, karena agak sesek gitu. Agak. Maaf ya, karena agak sesek gitu. Agak sesek jika pakai sarung tangan. Tapi dia udah minta maaf dan setelah ini ya dia mau pakai otomatis. Sekarang kita ke nomor 33. 33번 문제입니다. 시험을 신청했는데요. 시험을 신청했는데요. Saya telah mendaftar ujian. Ujian. Saya telah mendaftar ujian. Oh, cuma gitu doang. 시험을 신청했는데요. Jadi orang pertama berkata saya telah mendaftar ujian. Nih. Terus kira-kira jawaban yang tepat untuk tanggapan orang kedua ketika ada orang pertama saya telah mendaftar ujian. Option pertama, 접수증 보여주세요. Tolong perlihatkan kartu ujiannya. Kartu bukti pendaftarannya, 접수증. Option kedua, 그럼 어떤 일을 하고 싶으세요? Kalau begitu Anda mau bekerja yang bagaimana? Jelas gak nyambung. Option ketiga, 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. Kalau begitu Anda cukup menuliskan formulir pendaftaran ini. Wong dia bilang sudah mendaftar ujian kok baru suruh 신청했는데요. hen itu head itu loh. 신청했는데요 itu bacanya 신청했는데요. Kalau formulir pendaftaran tuh dia belum daftar. Dia kan sudah bilang sudah mendaftar. Option keempat, 계약서 잘 확인해봤어요. Apakah Anda sudah mengecek surat kontraknya? Ini juga nggak nyambung sama sekali. Maka mau nggak mau 접수증. 접수증 itu kartu bukti pendaftaran tuh loh, belum kartu ujian. Nanti 접수하다 artinya juga mendaftar ya, Bun. 접수하다. Maka 접수증 보여주세요. Jadi 접수증 itu ada kartu ujiannya di sini maksudnya, kartu bukti dia udah daftarnya. (34번) 문제입니다. 상해보험 들었어요? 상해보험 들었어요. Apakah sudah mengikuti 상해보험, kartu asuransi kecelakaan? Cedera itu maksudnya kecelakaan ya, tapi ini yang bukan yang kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja yang sanje보험.
Yang mana jawabannya? Option pertama, 이번 달에 보험료를 안 내셨네요. Wah, pada bulan ini telah tidak membayar biaya asuransi. Salah. Option kedua, 당연하지, tentu saja. 너도 들어야 하는데요. Kamu juga harus mengikuti. Nih, nomor 2 ya. Kamu udah ikut 상해보험, tentu aja kamu juga harus ikut gitu. Option ketiga, 내가 전화번호 알려줄게요. Saya 알려줄게요 akan memberitahukan. 전화번호, nomor telepon. Option keempat, 그럼 회사에 신청하는 거예요. Kalau begitu, apakah mendaftarnya ke perusahaan? Bukan ya. Kalau kamu sudah ikut, tentu saja. (35번) 문제입니다. 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요. 이 보험은 asuransi ini apakah asuransi yang harus diikuti gitu ya. Gaib ada itu bisa bergabung atau mengikuti. 반드시 artinya harus. 이 보험은 asuransi ini 반드시 가입해야 하는 보험이에요. Apakah asuransi yang harus diikuti? Yang mana ya, Robot? jawabannya? 네, 맞아요. 정답은 4번입니다. 네, iya. 작업장이 아닌 곳에서 다칠 수도 있잖아요. Dari belakang 잖나요. bukankah? Atau bukannya real sudo ita bisa juga 다치다 terluka. 곳에서 di tempat 작업장 anin yang bukan tempat kerja. Sebenarnya tadi ini ada hubungannya dengan nomor 34. Asuransi yang bisa didapatkan jika kecelakaan di luar tempat kerja tadi namanya 상해보험. Kalau opsi pertama artinya apa? 보상금도 받을 수 있다고 합니다. Katanya ya, dago 합니다 itu katanya bisa mendapat juga 보상금, uang ganti rugi. Opsi kedua, 건강보험에 가입할 예정입니다. Dari belakang ada tata bahasa real 예정입니다. Itu artinya berencana akan. Jadi artinya apa tuh? Opsi kedua gimana tuh? Berencana akan bergabung pada asuransi kesehatan. Opsi ketiga, 보험금 정부 돌려받을 수 있습니다. Bisa mendapat 돌려 itu pengembalian. 정부 secara penuh, secara utuh. 보험금, uang asuransi. Dia bisa mendapatkan pengembalian uang asuransinya secara utuh. (36번) 문제입니다. 이번 달에 월급 나왔어요? 이번 달에 월급 나왔어요. Pada bulan ini gajinya telah muncul. Contohnya semuanya nih, empat-empatnya. Yang mana yo? 2번 맞아요. 네, 그런데 생각보다 조금 많네요. Ya, 그런데 tetapi 조금 많네요. Wah, sedikit banyak itu maksudnya agak banyak. Boda daripada yang saya pikirkan, yang saya perkirakan. Seneng ya kalau 조금 많네요. Kalau 조금 적어요 nanti baru sedih. Kalau agak sedikit gitu. Ini lumayan banyak maksudnya 조금 많다 itu lumayan banyak dalam bahasa kitanya gitu. Sedikit banyak itu maksudnya agak banyak atau lumayan banyak. Wah, tetapi lumayan banyak daripada yang saya perkirakan. Kalau opsi pertama artinya apa nih? Coba im금을 확인해 보세요. Ya, cobalah cek gaji minimum. Opsi ketiga 네, 기본급하고 수당을 더해보세요. 더해보세요 artinya cobalah. Ya, artinya apa itu? Cobalah. Ya, intinya cobalah berikan lebih tunjangan dan gibbon ke gaji pokoknya.
Option keempat, ne segemit gongjetuen gemekyo. Ya, adalah jumlah. Gemek itu jumlah ya. Adalah jumlah yang telah dipotong. Gongjetuen yang telah dipotong segem pajak. Misalnya udah muncul gajinya, iya, lebih banyak gitu daripada yang saya perkirakan. 다음은 보기입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. 다음은 보기입니다. 실례지만 한국 사람입니까? 아니요. 한국 사람이 아니에요. 몽골 사람이에요. 정답은 4번입니다. (37번) 문제입니다. Oke ya, nomor 37 pertanyaannya. 이반은 여름 휴가 계획 세웠어요? 이반 여름 휴가 karena liburan simpanan keyword rencana sewosoyo seudah sebenarnya menentukan memutuskan. Saudara Ipan, apakah telah menetapkan rencana liburan musim panas? Kita dengarkan dulu. 2번. 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? Iban, Iban 여름 휴가 계획은 세웠어? Apakah telah menetapkan rencana liburan musim panas? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 아직 아무도 휴가를 안 내서 artinya karena siapapun belum membicarakan cuti, gitu ya walaupun a직 kalau dikutip bentuk negatif kan artinya belum, negatifnya di an, 얘기를 안 내서, maka a직 얘기를 안 내서 artinya belum menceritakan. 아무도 tadi siapapun, karena siapapun belum menceritakan cuti, jadi belum ada ngobrol di masa cuti ini gitu ya. 휴가를 서둘러야지 눈치를 보는 중이야. 는 중이야 kata bahasa artinya sedang 눈치 보다 melihat situasi. 서둘러야지 boleh atau tidaknya memakai. So dari kata sedang memakai. Dua-duanya boleh. Maka 서둘러야지 boleh atau tidaknya memakai juga cuti. Jadi karena siapapun belum membicarakan masalah cuti, saya sedang melihat situasi ini boleh atau tidak saya menggunakan cuti saya. Maka jawabannya udah ketemu di kalimat ini ya Robo. Sudah memutuskan rencana liburan musim panas belum? Belum. Maka yang mana? 3번. 아니요. belum. 아직 세우지 못했어요. belum bisa memutuskan. Mengerti? Jimut itu kan tidak bisa. Tapi ini hanya syarat tidaknya, syarat lu ajik. Maka ajik seuji moteseo belum bisa memutuskan. Kalau sepertama artinya apa? 네, 벌써요 휴가 계획 세웠어요. Ya, 벌써 telah memutuskan rencana liburan musim panas. Belum ya, harusnya. Option kedua, 네, 15일까지 쓰기로 했어요. 기로 했어요. telah berencana. Kata bahasa ya 기로 ada berencana. Telah berencana sudah memakainya kaji sampai tanggal 15. Bisa tanggal 15, bisa 15 dari itu tanggal kotek. Salah juga. Option keempat, 내년에 연자 15일까지 쓸 수 있어요. Bisa memakai cuti tahunan sampai 15 hari dalam 1 tahun. Iya, tadi kan saya ceritakan ya, sampai 15 hari. 정답은 3번, 아니요.
Oke, berikutnya nomor 38. (38번) 문제입니다. 38 pertanyaannya, 공장에 새로 들여온 공구가 뭐예요? 공구, peralatan ya. Peralatan 새로 들여온 yang baru saja datang atau baru saja masuk 공장에 ke pabrik. 뭐예요? apa? Apa ya itu? Peralatan yang baru aja datang ke pabrik, yang baru aja masuk. Jadi yang baru aja dibeli. Kita dengarkan. 공장장님, 일찍 오셨네요. 공장장님 일찍 오셨네요. Wah, Pak Kepala Pabrik datangnya lebih awal. 네. 거래처에서 네, 거래처에서. 거래처 itu pelanggan ya. 생각보다 일이 빨리 끝나서요. Singapura iri paling kena saya. Jadi karena pekerjaannya lebih cepat selesai daripada yang dia perkirakan. Di Koreco. Koreco itu pelanggan atau customer-nya. Dari yang diperkirakan dari customer-nya, pekerjaannya lebih cepat selesai. 새로 들여온 전기 절단기는 Nah ini udah ketahuan. Stereo 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 문제 없어요. Apakah tidak ada masalah? Berarti yang baru aja datang ke pabrik itu mesinnya apa? 전기 절단기, sampos, mesin pemotong. Mesin pemotong mesin itu maksudnya bukan mesin potong memotong mesin, bukan, tapi alat potong yang plastik. Oke, nomor 39. Pertanyaannya, daemjung. Daemjung artinya di antara berikut. 대화로 알 수 있는 거지 아닌 것은 무엇입니까? Apa yang apa hal yang tidak bisa diketahui, yang bisa diketahui kan hal yang bukan hal yang bisa diketahui, maka hal yang tidak bisa diketahui, itu aja caranya. Paham nggak? Muat itu kan apa? Anin kot, hal yang bukan, hal yang bukan hal yang bisa diketahui. Muter-muter ya bun. Jadi apa hal yang tidak bisa diketahui, intinya begitu. Daemjung dewaro, dengan percakapan di antara berikut ini yang tidak bisa diketahui ya bun. 39번 문제입니다. 자, 이 안이 트란 씨가 내일부터 일하게 될 곳이에요. Ani Transiga neilbuto iralgi duel 곳이에요. Apa tadi artinya? Nah, celah ini adalah tempat akan bekerja saudara Teran mulai besok. 이창문으로 들여다보세요. Nah, ini ternyata bukan cobalah tapi lihat tadinya. Tapi yang 들여다보다 itu melihat, yang melihat ke dalam, mencermati. Seperti itu. Harusnya ini danya gandeng sama boseo, tidak dipisah seperti ini. Cobalah melihat atau cobalah mencermati ya, intinya gitu. Mencermati ke dalam jendela ini gitu ya. Kemudian si laki-laki berkata, oh gitu. Modu Jakobong Iko Ilan Bunyowa, semuanya memakai baju kerja. Geronde tetapi Moributo Balkaji Modu Karinika, karena menutupi semuanya dari kepala sampai ke kaki, tab-tab hal kot katayo, sepertinya pengap atau sesek gitu. Kemudian si perempuannya berkata, 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. yakumi pibuwe damion, jika yakpum itu bahan obat tadi, nah ini menyentuh ke kulit, data itu menyentuh ajui hom hakitemune, karena sangat berbahaya. Joron jakobok kok iboyayo, pastikan harus memakai baju kerja yang seperti itu. joron. 그리고 여기는 화학약품이 많기 때문에
그리고 여기는 lalu di sini bahak약품만 ki 때문에 karena banyak obat-obatan kimia. itu kimia. 화재 사고를 특히 조심해야 돼요. Wajib sago를 특히 조심해야 돼요. Khususnya harus berhati-hati. 특히 itu khususnya ya. Khususnya harus berhati-hati pada wajib sago, kecelakaan, kebakaran. Raito gaten mulkon, barang seperti korek api. Raito itu korek api. Jolte itu mutlak ya itu. Jolte mutlak gajigo dero omian andanida, tidak boleh dibawa. Anda mutlak nggak boleh bawa barang seperti raito, seperti korek api. Nih alkesnida ya, baiklah. Kerigo lalu sowaginan aparnya atau alat pemadam apinya cocok mun baro yope itko. Ada langsung di samping pintu sebelah situ gitu. Bandecok pisanggu yopedo hanado isoyo. Hanado isoyo itu ada satu lagi juga yope di samping. Bandecok pisanggu itu pintu darurat. Bandecok itu kan arah berlawanan, ya, maksudnya di sebaliknya gitu. Ada juga lagi satu di sebalik atau di baliknya pintu darurat. Berarti intinya yang tidak bisa diketahui yang mana. Nih, sampon. Teransinan raitore gajigo itta. Saudara Teran sedang membawa korek. Kalau nomor 1, Jakob jang aneh di dalam tempat kerja sowagiga duge itta. Ada 2 buah sowagi, alat pemadam. Betul ya? Ada 2 tadi. Opsi kedua, mun yope sowagiga solji duwe itta. Di samping pintu terpasang atau diletakkan sowagi. Ada ya tadi ya, 2 opsi. Opsi keempat, Teransina nail buto yogiso iranda. Saudara Tuan mulai besok akan bekerja di sini. Macayo, betul. Maka yang tidak bisa diketahui, yang tidak ada di bawahnya adalah di nomor 3. Nah, sekarang yang nomor 40. Pertanyaannya, ya kenapa kemokoyamnika, ini gampang sekali. Obatnya bagaimana harus dimakan. 40번 문제입니다. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 감기에 걸려서 약을 좀 사려고 왔어요. 그래요? 증상이 어때요? 목이 아프고 콧물도 나요. 네. 그럼 이 약을 드시면 되겠군요. 이 약은 하루 3번, 식후 30분에 드시는 거예요. 한 번에 2알씩 드세요. Nih, sudah ketemu ya untuk cara makan obatnya. Iya kan, obat ini haru dalam sehari sebon 3 kali. Siku 30분에 드시는 거예요. Diminumnya 30 menit setelah makan. Siku itu artinya setelah makan ya. Kependekan dari apa? Siksa hanhu. Setelah makan ya. Siku. Kemudian hanpone dalam 1 kalinya iilsik deseo. Minumlah iilsik 2 tablet. Per 2 tablet. Jadi kita sekali minumnya 2. Berarti ini jatuh di opsi sapon. Nomor 4. Haru sebon iilsik siksa 30.